Berani bermimpi. Oke, mimpi itu bukan hanya sekedar impian yang ada di kepala kita. Ya, tapi mimpi itu adalah bahan bakar yang bikin kita kayak terus maju meskipun banyak rintangan di depan. Oke, jadi caranya gimana? Yang pertama, mimpi adalah cerminan dari keberanian kita. Jadi ada kalanya kita kayak ngerasa stuck ya, kita ngerasa ragu untuk melangkah ke depan, terutama saat kita memutuskan untuk mengejar mimpi. Aku juga pernah berada di posisi seperti itu, dan aku mau sharing pengalaman pribadi aku ke kalian tentang bagaimana aku belajar untuk berani bermimpi dan mengambil langkah yang besar. Jadi beberapa waktu yang lalu, aku berada di titik yang sangat membingungkan di dalam hidup aku ini. Aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ya, dan memulai hidup baru demi mengejar mimpi yang udah lama aku impikan. Bayangkan aja, saat itu aku ngerasa kayak lagi berdiri di tepi jurang, aku bingung, aku ragu, dan takut melangkah ke depan. Jadi guys, mimpi itu kayak terasa jauh dan sulit untuk aku capai. Terus aku bertanya-tanya ke diri aku sendiri, apakah keputusan ini benar? Bagaimana kalau misalkan aku gagal? Apa yang akan terjadi jika aku nggak berhasil? Jadi rasanya ketidakpastian dan rasa takut itu kayak dinding yang besar banget ya, yang sulit banget untuk aku tembus. Tapi ada satu hal yang akhirnya bikin aku sadar ya, bahwa mimpi itu adalah cerminan dari keberanian kita. Aku mulai berpikir lagi, kalau misalkan aku terus-terusan terjebak dalam zona nyaman dan rutinitas yang monoton, aku nggak akan pernah tahu apa yang bisa aku capai. Nah, hidup bakal terasa datar dan membosankan jika kita hanya menjalani hari-hari kita tanpa berani ya mengambil resiko. Aku belajar bahwa berani bermimpi itu sama dengan berani melawan ketidakpastian. Mimpi adalah langkah pertama untuk kita bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi dan kita bisa meraih kesuksesan kita. Memang saat aku memulai perjalanan ini, aku ngerasa berada di posisi yang ketidakseimbangan ya. Jadi kayak masih banyak hal yang belum jelas, belum teratur. Tapi yang penting aku mulai aja, mulai untuk melangkah dan berani untuk memulai. Nah, sekarang aku masih berada dalam proses, masih belajar dan masih beradaptasi dengan apa yang aku alami. Dan meskipun perjalanan ini belum sepenuhnya stabil, aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil, setiap usaha yang aku lakukan itu mendekatkan aku pada mimpi yang aku impikan gitu. Aku kayak terus aja mencoba dan terus berusaha, karena aku percaya bahwa setiap mimpi itu adalah tanda bahwa kita punya keberanian untuk mengubah hidup kita sendiri. Jadi mimpi itu adalah cerminan dari keberanian kita. Bayangkan ya, kalau kita cuman hidup dengan rutinitas yang sama setiap hari tanpa pernah berani gitu untuk mimpi yang jauh lebih besar, pasti hidup terasa monoton, kayak nggak ada warnanya. Tapi saat kita kayak berani untuk bermimpi, itu artinya kita mulai berani melawan zona nyaman dan berusaha untuk mencapai sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi guys, berani mimpi berarti kita siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan. Jadi jangan pernah ragu untuk mimpi besar, karena mimpi itu adalah tanda bahwa kita memiliki keberanian untuk mengubah hidup kita. Mimpi adalah langkah pertama untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, dan ini adalah bagian dari perjalanan kita untuk menuju kesuksesan. Oke, yang kedua, tantangan adalah bagian dari proses. Jadi nggak ada mimpi besar yang tercapai itu dengan mudah. Sekarang bayangin, perjalanan menuju mimpi itu kayak kita seakan-akan ingin menaklukkan gunung yang tinggi banget gitu. Nah, setiap tantangan dan rintangan yang kamu hadapi di sepanjang jalan adalah kayak batu-batu besar yang harus kamu lewati. Nggak ada gunung yang tercapai dengan mudah. Jadi setiap mimpi pasti dihadapi dengan berbagai tantangan dan rintangan. Dan inilah yang membuat perjalanan mengejar mimpi itu menjadi lebih berharga. Jadi tantangan adalah bagian dari proses yang memang harus kita lalui. Coba deh kamu ingat kembali momen-momen ketika kamu menghadapi kesulitan dalam mencapai sesuatu. Mungkin saat itu kamu kayak ngerasa putus asa, kamu seakan-akan terjebak di tengah badai gunung. Tapi setelah kamu berhasil melewatinya, kamu jadi ngerasa jauh lebih kuat kan? Kamu jauh ngerasa lebih bijak, ya lebih bijaksana. Nah, itulah kekuatan dari tantangan. Mereka membentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang jauh lebih siap untuk menghadapi masa depan. Yang ketiga, jangan biarkan ketakutan itu menghentikan langkah kamu. Nah, kita semua pasti pernah ngerasakan ketakutan yang mengintai ya di sepanjang perjalanan menuju impian kita. Bayangkan, ketakutan itu seperti kabut tebal yang menyelimuti jalan kamu. Bayangin, bikin semuanya tuh terasa kayak apa sih, gak jelas gitu ya, menakutkan, serem. Nah,
Aku ingat banget beberapa tahun yang lalu aku punya mimpi untuk aku mulai sebuah proyek yang ini tuh aku impian banget. Tapi setiap kali aku berpikir tentang langkah pertama, rasa takut itu selalu ada, selalu datang menghampiri aku. Ketakutan kalau proyek aku bakal gagal, ketakutan kalau orang-orang bakal bilang kalau ide ataupun ide aku itu konyol, atau bahkan ketakutan kalau aku nggak punya apa yang dibutuhkan untuk aku bisa berhasil. Nah, ketakutan itu adalah kayak kabut yang gelap yang bikin aku sulit ngelihat arah gitu. Tapi ada satu momen yang bikin aku berubah. Aku ingat ya, ketika aku berdiri depan cermin, aku berusaha menenangkan diri aku sendiri. Sebelum akhirnya aku mulai, aku bayangkan ketakutan itu sebagai kabut yang tebal yang itu menyelimuti jalan. Lalu aku pikir, apa yang bikin aku mulai bermimpi ini dari awal? Kenapa aku mau mengejar mimpi ini? Dengan mengingat kembali alasan kenapa aku mulai, alasan kenapa aku ngerasa lebih kuat untuk menghadapi ketakutan itu, aku mulai lagi. Terkadang ketakutan itu hanya ada di kepala kita. Seperti kayak bayangan gelap yang tampak menakutkan dari jauh, tapi ternyata ketika kita mendekat, ternyata tuh nggak ada bahayanya sama sekali. Nah, ketika aku mulai melawan ketakutan itu dan berani untuk melangkah lebih maju, aku sadar bahwa sebenarnya ketakutan itu jauh lebih kecil dari yang aku bayangkan. Kadang kita kayak beranggapan ketakutan itu sebagai penghalang yang besar banget, padahal kenyataannya sebenarnya itu cuma tantangan yang bisa kita atasi. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian untuk kembali berimajinasi lagi. Bayangkan kamu sedang berdiri depan pintu yang mengarah mimpi terbesarnya kamu. Nah, di sekeliling pintu itu ada kabut tebal, ketakutan yang bikin kamu ragu. Tapi kamu tahu apa yang ada di balik pintu itu? Mimpi dan kesempatan yang luar biasa. Nah, jika kamu membiarkan kabut itu menghalangi kamu gak akan pernah tahu apa sih yang bisa kamu capai, ya nggak? Jadi jangan biarkan ketakutan itu menghentikan langkah kamu. Karena setiap kali kamu ngerasa takut, ingat aja, kenapa ya aku mulai bermimpi ini? Kenapa aku mulai bermimpi ini sejak awal? Ketika ketakutan itu datang, jadikan itu sebagai dorongan untuk kamu terus maju, bukan sebagai penghalang. Berani melawan ketakutan dan tetap melangkah maju, itu adalah kunci untuk meraih mimpi yang jauh lebih besar dan jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan sebelumnya. Oke, selanjutnya yang keempat ya, mimpi itu butuh tindakan yang nyata. Bayangkan mimpi kamu kayak seperti sebuah bunga yang membutuhkan air, yang membutuhkan cahaya matahari untuk bisa tumbuh. Mimpi tanpa tindakan sama sekali itu hanya akan jadi angan-angan belaka gitu ya. Untuk mewujudkan mimpi, kita harus melakukan tindakan yang nyata. Itu artinya kita harus merencanakan langkah-langkah yang jelas dan yang konsisten juga dalam menjalani proses itu. Nah, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju mimpi kita itu adalah bagian dari usaha besar yang harus kita lakukan. Jadi buat aja rencana tindakan yang spesifik ya, tapi realistik. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang bisa membantu kamu untuk tetap fokus dan termotivasi. Dengan memiliki rencana yang jelas ya, kamu akan lebih mudah untuk melacak kemajuan kamu dan menyesuaikan strategi bila itu diperlukan. Ingat, ini tuh kayak kita ngerawat tanaman yang tumbuh dari biji hingga menjadi bunga yang cantik gitu ya, yang indah. Oke, yang kelima, lingkungan mendukung adalah kuncinya. Oke, sekarang aku minta kalian untuk berimajinasi lagi. Bayangkan lingkungan di sekeliling kamu adalah potnya, pot tempat tanaman kamu untuk bisa tumbuh, bunga yang tadi ya. Jadi lingkungan yang positif dan mendukung itu akan membantu kamu untuk bisa tetap fokus dan gak mudah menyerah. Jadi temukan orang-orang yang mendukung dan yang bisa memotivasi kamu, kayak teman, keluarga, mentor, atau komunitas yang memiliki visi yang sama ya, yang bisa kasih kamu dukungan secara emosional dan praktis yang pastinya kamu butuhkan gitu. Terkadang kamu kayak mungkin menghadapi orang-orang yang meragukan atau menertawakan mimpi-mimpi kamu. Justru jangan biarkan pendapat negatif itu mempengaruhi kamu. Justru sebaliknya, gunakan itu sebagai bahan bakar untuk kamu bisa lebih semangat lagi ya. Kamu buktikan ke mereka bahwa kamu itu bisa. Yang keenam, rayakan setiap pencapaian yang kecil. Jadi gini, setiap langkah kecil kita ya menuju mimpi itu adalah pencapaian yang memang layak untuk dirayakan. Jangan hanya fokus pada tujuan yang akhir. Rayakan setiap pencapaian kecil ya yang kamu capai sepanjang perjalanan kamu. Ini akan membantu kamu untuk tetap termotivasi dan ngerasa lebih puas gitu ya dengan kemajuan yang telah kamu buat sekarang gitu. Rayakan pencapaian itu dengan cara yang sederhana aja. Bisa kasih reward ke diri kamu sendiri, berbagi kabar baik dengan teman-teman kamu, atau hanya dengan kayak menikmati momen kebanggaan itu. Nah, ini adalah cara untuk kita bisa menghargai usaha kita, bisa menghargai kerja keras yang udah kita lakuin selama ini. Oke, yang ketujuh, terus beradaptasi dan berinovasi. Oke, dalam perjalanan menuju mimpi kita, ya, kamu mungkin akan menemukan kayak berbagai perubahan dan tantangan yang memerlukan penyesuaian gitu. Jangan takut untuk
untuk beradaptasi. Kadang cara yang kita rencanakan sejak awal itu memang nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan harapan kita. Tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah. Jadi teruslah cari ya cara baru untuk bisa mencapai tujuan kamu. Fleksibilitas dan kreativitas dalam menghadapi perubahan itu akan bantu kamu untuk tetap relevan dan terus berkembang. Jadi jangan ragu untuk mencoba hal baru dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan diri kamu sendiri. Yang kedelapan nih guys, percaya pada diri kamu sendiri. Jadi ini yang terakhir, percaya aja ke diri kamu. Karena ini adalah kunci utama untuk kamu bisa meraih mimpi. Meskipun kadang kamu kayak mengalami keraguan, mengalami ketidakpastian, percaya aja bahwa kamu punya kemampuan, kamu punya potensi untuk mencapai apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan. Karena gini guys, setiap orang itu memiliki keunikan dan kekuatannya masing-masing. Jadi jangan biarkan diri kamu itu ngerasa kurang atau kamu nggak cukup baik. Percaya aja sama diri kamu sendiri. Yang penting terus berusaha, jangan pernah menyerah. Dengan tekad kamu bisa mengatasi segala tantangan dan mewujudkan mimpi kamu. Jadi guys, berani mimpi adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah. Jangan pernah takut untuk bermimpi yang besar ya, dan terus berjuang untuk mencapainya. Anggap aja kamu bermimpi setinggi-tingginya. Setidaknya kalau kamu jatuh pasti di antara bintang-bintang. Ingat, setiap mimpi itu adalah cerminan dari keberanian yang ada di tekad yang ada di dalam diri kamu. Jadi mulai sekarang ambil langkah kamu dan percaya pada diri kamu sendiri. Oke guys, thank you udah nonton video aku sampai sejauh ini ya. Hari ini aku pembahasannya juga lumayan panjang ya, tapi semoga apa yang aku sampaikan untuk kalian ya adalah langkah untuk kalian berani untuk bermimpi lagi. Dan kalau misalkan kalian lagi berada di posisi yang sama, lagi pengen bermimpi besar tapi kayak takut gitu ya, ragu, bisa nggak sih aku bisa mencapai mimpi ini? It's okay, kalian boleh banget untuk komentar kalian di bawah ya mengenai pengalaman kalian atau apapun itu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya ya, supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang menarik dan inspiratif lainnya. Oke guys, thank you for watching, see you next time and bye-bye.